Surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Watturi sinin. Dan demi bukit Sinai. Wahadzal baladil amin. Dan demi kota Mekah ini yang aman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Thumma radatnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, neraka. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan tema Mari Belajar Quran Surat At-Tin. Jangan lupa siapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting dalam video ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, membaca Quran Surat At-Tin dengan tartil sesuai di awal video ini. 2. Memahami Quran Surat At-Tin dengan benar. Dan yang ketiga, mencontohkan perilaku saling mengingatkan dalam hal kebajikan sebagai implementasi dan pemahaman Quran Surat At-Tin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Tahukah kamu, nama surat At-Tin diambil dari kata Atin yang terdapat dalam ayat pertama, yang artinya adalah buah tin. Surat ini adalah surat ke-95 dalam Al-Quran. Surat At-Tin tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Kandungan dalam surat At-Tin. Dalam ayat pertama memiliki arti demi buah tin dan buah zaitun. Dua buah ini adalah buah yang penting dan banyak manfaatnya. Buah tin adalah buah yang enak dan banyak manfaatnya. Biasanya digunakan sebagai obat. Sedangkan buah zaitun adalah buah yang mengandung banyak minyak, sehingga bermanfaat bagi tempat-tempat yang sedikit menghasilkan minyak. Ayat yang kedua memiliki arti Gunung Sinai. Gunung Sinai adalah gunung tempat Nabi Musa menerima wahyu yang pertama, dikenal dengan nama Jabal Musa. Tempat ini juga pernah disinggahi Nabi Muhammad pada malam Mi'raj dan beliau juga sempat sholat sunnah 2 rakaat untuk menghormati Nabi Musa.
Ayat yang ketiga memiliki arti dan demi negeri yang aman ini. Negeri atau kota yang aman yang disebut dalam surat At-Tin ayat ketiga ini adalah kota Mekah. Kota Mekah juga disebut dengan Ummul Qura atau ibunya dari negeri-negeri. Dan kota Mekah menyimpan banyak sejarah sejak Nabi Ibrahim alaihi salam. Ayat yang keempat memiliki arti, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya dan berbeda dengan makhluk lain. Keistimewaan tersebut terletak pada akal. Contohnya, hewan diciptakan oleh Allah tidak memiliki akal, sedangkan manusia memiliki akal untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Dengan akal tersebut, manusia bisa berpikir dan tidak hanya mengikuti nafsunya saja. Nafsu di sini adalah keinginan semata. Contohnya ketika bertutur kata, kita harus bisa bertutur kata lembut dan santun kepada orang tua, guru, teman, dan tetangga. Kemudian ketika berpakaian, kita bisa memilih model atau warna apa yang kita senangi. Tapi perlu diingat bahwa pakaian yang kita pakai harus menutup aurat. Yang ketiga, makan dan minum. Manusia pasti butuh makan dan minum, tapi dia harus bisa berpikir dan memilih mana makanan yang halal untuk dimakan. Yang keempat, bergaul sesama teman. Kita harus bisa berpikir mana teman yang bisa mengajak kita pada kebaikan. Dan yang terakhir, menggunakan anggota tubuh kita untuk hal-hal yang baik. Misalnya, mulut digunakan untuk berzikir, mengaji, tangan kita digunakan untuk membantu orang lain, dan sebagainya. Ayat yang kelima memiliki arti, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Maksud dari arti ini adalah Allah mengingatkan manusia sekalipun diciptakan dengan sempurna, tetapi bisa turun derajatnya apabila keluar dari aturan Allah dan Rasulullah. Contohnya, Allah sudah mengingatkan kita untuk makan makanan yang halal. Nah, kemudian kita ketika ingin makan tidak peduli dengan itu. Makanan halal, makanan haram, kita makan semua. Nah, itu membuat derajat kita turun, sama seperti hewan yang tidak bisa memilih mana makanan yang baik untuk dia dan mana makanan yang tidak baik untuk dia makan. Ayat yang keenam memiliki arti, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maksudnya di sini, orang yang tidak pernah hina atau tidak pernah turun derajatnya adalah mereka yang beriman dan beramal solih. Ayat yang ketujuh memiliki arti, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Nah, arti dalam ayat ketujuh surat At-Tin ini berbentuk kalimat tanya. Maksudnya, pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa. Ayat yang ke-8 memiliki arti, bukankah Allah hakim yang paling adil? Maksudnya, Allah itu maha adil. Jika manusia tetap melakukan dosa, maka Allah akan memberikan keadilan berupa hukuman atas apa yang telah dia lakukan. Begitupun sebaliknya, Allah menyiapkan surga untuk yang menjalankan syariatnya. Bagaimana sikap kita? Kita harus senantiasa menggunakan anggota tubuh kita untuk beribadah dan berpikir atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa beramal solih. Kini aku tahu. Yang pertama, surat At-Tin adalah surat yang ke-95 dalam Al-Quran, terdiri dari 8 ayat dan diturunkan di kota Mekah.
Yang kedua, manusia bisa menjadi mulia dengan mengerjakan syariat Allah dan menjadi hina apabila tidak beriman dan tidak beramal soleh. Nah, sekian materi pada hari ini. Sebelum kita tutup, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.